Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda anna. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah sahabat-sahabat saya, kaum Sisolkot, jemaah Masjid Singingu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selagi kaki kita ringan melangkah ke rumah Allah, tandanya orang itu dipilih Allah ya. Mau sholat berjamaah, mau duduk sejenak sesudah sholat. Orang yang duduk sejenak sesudah sholat subuh khususnya, dalam hadis dikatakan nilainya sama dengan nilai ibadah haji, macam pergi haji. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Baiklah, hari ini mungkin hari terakhir Sya'ban. Mungkin besok kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat sampai ke penghujung Ramadan dan Ramadan kita diterima Allah insyaAllah. Karena dalam hadis dijanjikan siapa yang puasanya sukses, mudah-mudahan kita jadi orang yang sukses semuanya ya. Dosa terdahulu diampunkan Allah. Artinya sesudah habis Ramadan nanti semangat keagamanya meningkat. Tandanya orang sukses Ramadannya kalau dosa sudah diampunkan, semangatnya meningkat. Itu niat kita ya. Kalau bicara tentang Ramadan, ayat yang selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, khatib-khatib Jumat, penceramah, ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin karena sudah ratusan kali, ribuan kali dibaca, didengar, mungkin sudah lekat di hati kita ya. Allah menyeru orang beriman, wahai orang beriman katanya. Yang disuruh itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh mereka yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Difardukan, diwajibkan kamu melaksanakan ibadah siam. Kalau bahasa kitanya puasa ya. Tapi kalau kita pakai siam saja lagi bagus. Karena di antara rukun Islam yang 5 rukun Islam itu siam saja yang belum kita pakai. Kalau syahadat kita pakai syahadat, salat kita pakai salat, zakat kita pakai zakat, haji juga. Tiba di siam kita bilang puasa. Jadi kita pakai saja siam, biar rukun Islam yang 5 itu menyerap istilah agama itu dalam bahasa kitanya. Baik. Difardukan, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ima tujuannya agar kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Artinya sesudah Ramadan nanti kalau semangat ke masjidnya meningkat. Bapak yang datang ke masjid, ibu yang datang ke masjid, kalau keyakinannya meningkat, itu pahalanya meningkat. Jadi patutnya nanti di awal Ramadan meningkat, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti Ramadan yang ke-29 atau ke-30 meningkat. Tujuan Ramadan itu supaya kita meningkat. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kalau terjemahan letterleknya. Tapi takwa itu artinya meningkat. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang takwa itu apa. Ini selalu kita dengar juga disebut oleh ustaz kita, katanya isi takwa itu ada 4. Komponennya kata orang sekarang, takwa itu ada 4.
pertama takut kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya al-khaufu minal jalil. Tanda orang takut kepada Allah, tanda orang bertakwa, dia takut kepada Allah. Dia takut kalau waktu azan subuh dia tertidur. Takut dia. Itu tanda orang bertakwa ya. Azan berkumandang, Allah memanggil di rumahnya, ndak roya, ndak datang dia. Takut patutnya ya. Jadi bagian pertama takwa itu kata Imam Ali, takut kepada Rabbul Jalil. Nah, dari mana datangnya takut? Takut itu kalau ada 100 orang mesti beda rasa takutnya. Takut datang daripada ma'rifah. Ma'rifah mengenal Allah. Mengenal Allah itulah sumbernya. Yang kedua kata Imam Ali, wal amal bit tanzil, menerapkan ajaran Al-Quran. Tanzil itu Al-Quran. Kata Imam Ali, takwa yang kedua menerapkan ajaran Al-Quran. Macam mana menerapkan? Kita mesti belajar ya. Kita mesti belajar. Tidak mesti banyak-banyak belajar, bapak dan ibu-ibu. Kita pilih saja surah-surah pendek, ayat-ayat pendek. Ada seorang sahabat zaman Nabi, rupanya bukan semua sahabat itu mahir Al-Quran. Ada di antara sahabat itu sudah mungkin usianya mungkin sudah di atas 60-70, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ajar saya Quran. Setelah tawar menawar yang panjang, akhirnya Rasulullah mengajarnya surah Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Mungkin kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Jadi nanti pulang ke rumah Bu, Bapak buka Quran yang ada terjemahnya, lihatlah maknanya. Jadi sahabat yang bertanya kepada Nabi, tolong ajar saya Al-Quran. Rasulullah mengajarkan surah Zalah masuk di hatinya, masuk turuani Bapak Sambil orang itu pergi, apa kata Nabi? Aflahar rujail, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Artinya sukses Bapak ini, sukses Bapak ini. Tidak susah Pak ya. Buka nanti surah Zalah. Kalau kurang jelas lagi, minta terang sama Ustadz, sama anak-anak kita. Di sini kan banyak anak purba di sini. Anak-anak purba ada ya di sini. Baik. Nomor 2, menerapkan ajaran Quran. Setelah tadi takut kepada Allah nomor 1. Nomor 3-nya kata Sayyidina Ali, al-qanaah bil qalil. Merasa qanaah atau cukup atau puas atas rezeki yang ada. Rata-rata orang kita makannya cukup. Kalau kita puas dengan apa yang ada itu sudah kita mengisi salah satu bagian takwa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang ketiga itu mengenai rezeki lah. Mengenai rezeki, makanan, minuman, rumah, kendaraan dan lain-lain, sawah ladang, mana yang ada disyukuri. Namanya apa? Qanaah. Puas kita dengan apa yang diberikan Allah. Terakhir yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil, siap untuk menghadapi saat kematian. Teringat, siang malam teringat mati. Tadi saya tanya bapak kita ini, bapak sudah berapa umur katanya? Sudah katanya tadi tak silap 78 katanya. Kalau saya sekarang sudah dekat 80 Bu ya. Alhamdulillah. Bukan 80, maaf, 70. Sudah dekat 70. Alhamdulillah, doakan semuanya supaya saling sehat insyaallah ya. Yang jelas yang keempat, siap untuk menghadapi saat kematian. Mati itu pasti. Pastikah kita hidup besok? Belum pasti. Pastikah mati? Mati itu pasti. Kapan? Tidak tahulah ya.
Jadi siap-siap saja. Orang yang selalu ingat mati dan dia membanyakkan istighfar kepada Allah, insya Allah dia akan tergolong orang yang ahlut taubah. Ahlut taubah itu orang yang bertobat kepada Allah, terutama bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini banyakkan, kalau bisa baca Quran bagus. Kalau masih susah baca Quran, bacalah ayat-ayat yang pendek macam suratul Ikhlas, macam surah Zalzalah tadi ya, ataupun zikir-zikir seperti salawat Nabi, istighfar, tasbih dan lain-lain sebagainya, tahlil. Kita fokuskan kepada zikir. Bagus juga kalau kita tidak sempat baca Quran. Jangan hendak mengisi hari Ramadan kita dengan ibadat yang berbeda dengan waktu lain. Dalam memikirkan keduniaan ini, dulu juga pernah sebut di sini ada ulama tersohor zaman dulu, Yahya bin Mu'az namanya. Yahya bin Mu'az ini tak silap ulama di abad kedua Hijrah. Yahya bin Mu'az ini ulama ahli hikmah yang banyak disebut-sebut namanya. Dalam memikirkan keduniaan, bersiap untuk mati, manusia itu ada 3 golongan katanya. An-nasu salasah, farajulun shaghalahu ma'adu an ma'ashihi, warajulun shaghaluhu ma'ashu li ma'adihi, warajulun shaghaluhu ma'asu an ma'adihi. Manusia ini katanya ada 3 kelompok, Pak. 2 baik, 1 tak baik. Senang ya. Yang baik itu dia ke sawah juga, ke masjid juga. Ke sawah, ke ladang, ke masjid juga pergi. Jangan jalan ke sawah, ke ladang nampak, jalan ke masjid gelap. Bagi yang masih ke sawah lah ya. Nomor 1 katanya orang yang jalan ke sawah nampak, jalan ke masjid lancar. Itu namanya orang yang mencari rezeki untuk akhirat namanya. Mencari bekal untuk hidup beribadat kepada Allah. Itu namanya dalam istilah Yahya bin Mu'az faizin. Faizin itu yang top. Manusia yang top, dia mencari rezeki tapi ibadatnya juga tidak tercicir. Kalau bisa Qur'annya, kalau bisa puasa sunatnya, dan lain-lain. Yang kedua, orang yang mungkin sudah lanjut usia ya, dia tidak ke sawah lagi, mungkin sudah cukup makanannya, dia fokus kepada akhirat. Mungkin sudah ada anak yang membelanjainya, babere, parumain, cucu, tak macam mana, atau sudah ada asetnya. Dia sekarang dia tidak ke sawah lagi, dia fokus kepada akhirat saja. Karena masanya bagi dia sudah di penghujung, pintu kubur sudah dekat, dia ke sawah ke ladang dikuranginya, dibanyakkannya ibadat kepada Allah. Ini dalam istilah Yahya bin Mu'az orang saleh namanya, salihin katanya. Orang yang saleh keduniaannya sudah dikuranginya, sekarang berat kepada akhirat. Yang ketiga, kata Ibn Mu'az, orang jalan ke sawah nampak, ke ladang nampak, ke masjid tidak nampak. Ini istilahnya ya. Ini kita meminjam istilah Yahya bin Mu'az, katanya halikin, orang yang binasa. Mencari yang tinggal. Duit itu tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, sawah ladang tinggal. Suami istri akan berpisah, besok meninggal istri, besok meninggal suami. Tidak ada lagi dalam kubur kecuali amalnya. Anak akan bercerai, cucu, menantu, babere, parumain nanti akan tinggal. Kalau orang tuanya yang dulu pergi, kadang-kadang cucu dulu pergi, nggak ada anak dulu pergi, ayah masih hidup, ibu masih sehat, anaknya dulu pergi. Subhanallah. Yang ketiga, orang yang lupa akan mati. Ingatnya hidup sementara di bumi saja. Berapa tahun lagi lah.
5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu yang diingat, dipikirnya. Yang beratus tahun, beribu tahun dalam kubur, tidak ingat. Jadi mengejar dunia, akhirat tercicir. Itu kata Ibn Mu'az namanya halikin. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesianya orang yang binasa. Kenapa tidak? Mencari yang tinggal. Kalau ibu datang ke masjid pagi itu mencari yang dibawa tuh, Bu. Mau sholat tahajud, tingginya. Tinggi dapatan ibu. Hasilnya tinggi. Subhanallah. Itu pembagian Ibn Mu'az. Tapi saya pikir-pikir lagi, kita bisa tambah satu lagi, Bu. Dari yang dibagi oleh Ibn Mu'az tadi, pertama orang yang mencari dunia untuk akhirat. Oke. Yang kedua, orang yang dia tidak mencari dunia lagi, dia fokus akhirat saja. Karena rumah sudah ada, makanan sudah ada, sekarang fokus membangun alam kubur, alam akhirat saja. Yang ketiga, tidak ingat mati. Mencari duit, tidak lupa. Tusabatu qabun, tidak lupa. Itu masjid lupa. Itu kata Ibn Mu'az lah itu ya. Tapi kalau kita timbang-timbang, ada lagi yang keempat. Yang keempat ini apa? Dunia tidak, akhirat tidak. Mencari dunia apapun tak ada. Akhirat juga tercicir. Kata orang Sumbar, siko capeh, siko capang, siko lapeh, siko tabang. Mengerti bahasa Minang, Pak? Sada malua, sada nai mabang. Ibarat orang menangkap burung, Pak. Yang satu lepas, yang satu terbang. Itu kisah seorang orang bercinta zaman dulu tuh. Apa nama lagunya, Pak? Ayam Delape. Ayam Delape namanya. Oi ayam Delape, saiko cape, saiko capang, saiko lape, saiko tabang. Oi malang dan juo. Dunia pindah tu masjid pindah. Kubur mangdono. Itu pembagian saya ya. Di luar pembagian ulama yang tadi. Jadi kita pilih yang pertama, yang kedua, Bu ya. Yang ketiga, keempat tak usahlah. Ini merujuk tadi kata Ali bin Abi Thalib, bagian keempat takwa itu bersiap-siap untuk mati. Kalau ibu berniat nak datang sholat berjemaah 5 waktu contohnya, atau maghrib isya subuh lah. Kalau contohnya zuhur asar tidak sempat, mungkin di kebun, mungkin di sawah, tadi mana. Kalau ibu fokus untuk sholat yang 5 ini, kita teringat dulu kisah ibu di Batu Sangkar itu. Dia kalau datang sholat maghrib dia tidak pulang tuh, Bu. Dia mengaji di masjid. Kalau ada pengajian dia dengar ceramah, kalau tidak dia mengaji, dia tadarus dengan ibu-ibu. Begitu di sana. Jadi sampai umurnya tak silap 84, lebih 80 umurnya. Dia meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu ratib ngalak kita, atiyam ratib, waktu tahlil. Di situ meninggalnya. Yang penting kalau kita tergolong orang yang terpaut hatinya di rumah Allah, kita akan dijamin Allah selamat. Dalam hadis dikatakan asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan dijaga Allah. Mau ibu ke masjid, besar prioritasnya untuk datang ke masjid, makin penting rasa kita ke masjid itu tandanya Allah mengurus kita. Kalau satu hari lupa ke masjid, tandanya Allah sudah tidak urus kita lagi, Bu. Nauzubillah lah ya. Ada juga cerita sahabat baik, orangnya orang Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Ada amalan orang itu sudah subuh dia tidak keluar sampai tunggu syuruk, sampai masuk waktu duha baru dia pulang. Dia meninggal waktu menunggu duha di masjid.
menunggu salat duha. Itu kawan baik. Kawan sama-sama kuliah dulu di Arab, sama-sama kerja di Brunei. Bila tempo kontrak kerjanya di Brunei sudah habis, dia pulang ke negerinya di Thailand. Ada WA datang, katanya sahabat kita meninggal di masjid sesudah subuh menunggu salat duha. Subhanallah. Yang jelasnya bulan Ramadan ini bulan kita tambahkanlah kecintaan kita kepada masjid. Maunya sholat jemaah itu kalau bisa penuh lah Bu ya, sebisa-bisanya lah, kecuali kalau ada halangan yang khusus. Sholat sunat rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya kalau boleh jangan tercicir. Sholat duhanya juga, sholat tahajud kalau bisa duduk dengan anak, dengan suami istri di rumah, baca Quran, tadarus keluarga, itu bagus sekali. Kalau bapak dengan ibu dengan anak baca Quran 10 menit, 15 menit, setengah jam, siang atau malam bulan Ramadan, datang malaikat ke rumah. Datang malaikat dan Allah memberikan keampunan secara gratis. Sebaik saja tadi acara tadarus keluarga selesai, malaikat akan melaporkan kepada Allah, sudah selesai acaranya, besok sambung lagi. Setiap ada pertemuan di rumah, contohnya ya di kantor juga kalau yang kerja kantor, ataupun di madrasah di mana, kalau ada pertemuan berzikir kepada Allah, membincangkan agama, membaca Quran, datang malaikat membesarkan, mengagungkan acara itu. Di akhir pertemuan malaikat Allah maksudnya ya, Allah mengatakan, katanya ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, kata Allah kepada malaikat yang hadir tadi, dosa mereka sudah diampuni. Senang saja Pak ya, duduk di rumah, mungkin menjelang berbuka. Tapi kalau berbuka di rumah, jangan lupa sholat fardu berjamaah maghribnya di masjid. Maka di komunitas yang maju, mereka kebanyakannya sudah azan maghrib ditunggu 5 menit, 10 menit. Mungkin ada jemaah yang berbuka di rumah untuk datang ke masjid, ditunggu. Jangan pamannya tarawih didatangi, tapi salat fardu maghrib tidak diambil. Itu salah kalkulasi itu. Kalkulasinya salah perhitungan. Yang fardu tidak dikejarnya, yang sunat dikejarnya. Maunya kalau kita mengejar tarawih, kejar juga lah maghrib, isya, subuh. Kalau tidak, salah cara berpikirnya itu, ataupun perhitungannya salah. Jadi mudah-mudahan kita sukses Ramadan nanti Bu ya. Badan kita sehat, kita ketemu lagi nanti, saling mendoakan, saling memaafkan. Kalau kita mendoakan sahabat kita, malaikat mengaminkan doanya Bu. Senang Bu ya. Kalau ibu ini ada 20 orang, 30 orang, kalau boleh setiap ibu berdoa, doakan kawan. Doakan. Jadi ibu mesti tahu namanya, fulanah binti fulanah, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan. Dalam hadis begitu. Bapak-bapak juga begitu. Ingin doa kita makbul, kita doakan orang lain. Ingin kesehatan badan, ingin keampunan dosa, sebut namanya. Jadi mesti tahu nama ya. Kalau saya tidak banyak yang ingat nama bapak dan ibu ini. Mudah-mudahan saling mendoakanlah. Tapi kunci doa makbul, sebut nama orang yang didoakan. Doa itu diaminkan malaikat. Malaikat mengatakan amin Bu, katanya. Amin Pak. Bapak juga akan mendapat seperti yang bapak doakan, seperti yang ibu doakan kepada teman yang didoakan itu. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Jazakumullah khairan, inni ubikum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.